Kalian selesaikan 3 job terakhir ini. Morning. Gak jauh Mas, kau tertipu casing rupanya. Antek-antek para koruptor. Congos-congos oligarki. Mana sih? Pokoknya aku capek ya backstreet kayak gini. Udah sikat? Udah. Bos! Ay, kucing. Kau ingat tidak? Dulu kita pernah bunuh orang gara-gara salah potong rambut. Saya Susilo, Om. Kakak lu gak bakalan hidup lagi. Jangan biarin diri lu jadi pembunuh kayak gini. Buat Frankie. You drink it. Sukses Johnny dan Frankie menyelesaikan target pertama mereka, kini mereka pun menuju ke target kedua. Rupanya target kedua ini sendiri adalah seorang ketua ormas yang selalu melakukan kejahatan dengan cara pencucian uang dari orang-orang yang berkuasa. Singkat cerita, Johnny dan Frankie yang menyamar sebagai seorang wartawan ini mendengarkan banyak keluh kesah dari seorang perempuan ormas ini. Bahkan saat dia ditagih tentang kejahatan pencucian uangnya, perempuan ini mengatakan bahwa pencucian uang tersebut bukanlah kesalahan dirinya. Dan pada saat Johnny dan Frankie hendak melakukan eksekusi sebagaimana biasanya, tiba-tiba perempuan ini malah tersetrum dengan kabel listrik yang bocor tidak jauh dari tempatnya berdiri. Akhirnya perempuan ini pun tewas seketika tanpa harus terkena tembakan dari Johnny maupun Frankie. Sebuah kematian yang sangat konyol. Adegan kemudian berganti saat Johnny akhirnya marah besar kepada Frankie setelah mengetahui bahwa perempuan yang sering ditelepon oleh Frankie tidak lain adalah adik dari si Johnny yang bernama Mercy. Merasa dipermainkan oleh sahabatnya sendiri, Johnny pun menghajar habis-habisan si Frankie ini. Walaupun pada waktu itu Frankie mengatakan bahwa dirinya benar-benar mencintai si Mercy tersebut. Kita coba demo dong. Scene kemudian berpindah saat Johnny bertemu dengan adiknya Mercy di sebuah tempat pertemuan. Di tempat itu kemudian Johnny mengatakan kepada Mercy bahwa tidak seharusnya dia menjalani hubungan dengan seorang bernama Frankie. Namun sekali lagi kekuatan cinta antara Mercy dan Frankie akhirnya meluluhkan kerasnya hati sang kakak. Singkat cerita, Mercy pun mengatakan bahwa selama ini Frankie menabung untuk dirinya agar bisa membuat sebuah kolam lele sebagaimana yang dia impikan. Dan oleh sebuah ketulusan cinta antara Frankie dan Mercy membuat Johnny akhirnya memberi restu cinta kepada sahabatnya dan adiknya tersebut. Kita ke Cempaka saja. Jauh banget saya. Perjalanan menuju ke rumah sakit Cempaka ini tidak lain untuk mengobati Johnny yang sedang sakit akibat salah minum dari obat herbal yang diberikan oleh Frankie. Selain itu, Frankie juga memberitahu kepada Johnny bahwa target ketiga mereka akan ada berada di rumah sakit ini, di mana target ketiga mereka ini adalah seorang residivis yang hendak dihukum mati oleh kepolisian. Lagi-lagi dengan kamuflase yang sudah biasa mereka lakukan, Johnny dan Frankie menyamar sebagai seorang perawat dan berhasil melumpuhkan petugas yang mengawal si residivis ini. Namun ternyata residivis ini adalah orang yang sangat berpengalaman yang memberitahu rahasia kepada mereka bahwa dirinya memang hendak mati dibunuh oleh Johnny maupun Frankie. Terjadi perkelahian di antara mereka. Dengan susah payah, akhirnya residivis tersebut berhasil ditaklukkan oleh petugas jaga kantor kepolisian. Dan pada akhirnya target ketiga mereka pun berhasil mereka eksekusi. Aroma kebebasan sebagai seorang pembunuh bayaran pun terlihat dengan jelas. Dengan percaya diri, Frankie pun menghadap Bos Damar dan mengatakan bahwa target mereka pun sudah tewas terbunuh. Namun rupanya Bos Damar sudah mencium aroma kebohongan dari Frankie maupun Johnny. Belas kasihan Johnny dan Frankie yang membiarkan Susilo hidup membuat nyawa Mercy kini dalam posisi terancam. Mau tidak mau, kini Frankie dan Johnny harus berduel dengan Manuel di sebuah tempat yang telah ditetapkan oleh Manuel.
Sebelum Johnny dan Frankie bekerja sama untuk melakukan pertarungan terakhir mereka melawan Manuel, terlebih dahulu Johnny mengajak Frankie untuk menyelamatkan Sarah dan anaknya dari kejaran pasukan-pasukan Manuel. Baku tembak terdengar sangat jelas antara Johnny Frankie melawan pasukan Manuel. Johnny datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Sarah dan anaknya dari sergapan pasukan Manuel. Dan singkat cerita, setelah Johnny berhasil menyelamatkan Sarah dan anaknya, kini dia ditelepon oleh Manuel untuk melakukan pertarungan terakhir di sebuah tempat yang sudah dia tentukan. Pada waktu itu, Frankie dan Johnny harus membuat sebuah trik agar keduanya bisa selamat dan menyelamatkan adik Johnny dari tangan Manuel. Trik yang dilakukan Frankie dengan berpura-pura membawa mayat Johnny berhasil mengelabuhi mereka. Terjadi adu tembak antara Johnny, Frankie, Manuel, dan pasukan-pasukan pembunuh bayaran di gedung tersebut. Namun memang demi menyelamatkan seorang Mercy, Frankie dan Johnny harus bertarung habis-habisan, tidak hanya melawan Manuel dan pasukannya. Dia pun harus bisa melawan Bos Damar yang merupakan Big Boss dalam pembunuh bayaran ini. Bos Damar berhasil ditaklukkan oleh Frankie. Kini pertarungan hanya menyisakan antara Manuel melawan Johnny. Pertarungan tangan kosong ini pun berhasil dimenangkan oleh Johnny. Namun sialnya pada waktu itu Manuel masih sempat bangkit dan menembak dada Johnny seketika. Kini Johnny pun tewas di tangan Mercy, adik dari si Johnny. Kematian Bos Damar dan kematian Johnny mengakhiri cerita dari film Hitman ini. Sebuah akhir yang menyedihkan dari seorang pembunuh bayaran yang sangat profesional. Dan inilah akhir cerita dari konten saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kalian sudah menyempatkan waktunya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.